سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif hafizahullah. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Amin. Dalam keberkahan dan insyaallah selalu dalam keberkahan. Allah istiqomahkanlah kita. Allah istiqomahkan dunia kita. Istiqomah dengan orang yang baik. Istiqomah di majlis yang baik. Dan Allah bisa istiqomah dengan amal-amal yang baik. Sampai kepada terakhir pertanyaannya kemarin, mana yang lebih utama, mana yang lebih afdal, sholat 4 menjadi 2 sebelum sholat, atau 4 tetap menjadi 4 namanya itmam. 4 tetap menjadi 4 namanya itmam. 4 menjadi 2 namanya qasar. Mana yang lebih afdal? Mana yang lebih utama saat kita bepergian, saat kita sabar? Mana yang lebih afdal? Sholat kita tetap 4 namanya itmam, atau yang 4 menjadikan 2 di qasar. Kemarin kita sudah bahas di qasar itu dijadikan 2 lebih afdal di dalam 4 permasalahan. Dalam 4 permasalahan ini, mengqasar sholat saat ibu, saat bapak sabar, saat bapak bepergian, saat ibu bepergian, lebih afdal ketimbang tetap 4. Menjadikan 2 itu lebih afdal. Dalam 4 permasalahan ini lebih afdal bapak mengqasar. 2 lebih afdal ini. Sudah enak, cepat, lebih afdal ketimbang dapat 4. Itu di dalam 4 permasalahan. Permasalahan yang pertama, apabila mencapai jarak perjalanan bapak yang akan bapak tempuh, jarak perjalanan yang akan ibu tempuh 3 marhalah. Kalau jarak tujuan yang bapak akan tempuh 3 marhalah, setiap marhalahnya itu 41 kilo. Maka kalau 3 marhalah, kemudian 120
Ya, kenapa? Karena sebagian ulama kalau sudah jarakmu 123 bahkan mewajibkan untuk sholatnya dikosor, mewajibkan sholatnya dikosor apabila perjalananmu mencapai jarak 123 kosong. Ada sebagian ulama, sebagian madhab mewajibkan orang tersebut sholatnya dikosor. Kalau sudah wajib dosa, nggak dikosor. Wajib. Maka madhab Syafi'i mengatakan lebih afdal sholatmu dikosor karena jarak tempuhmu sudah mencapai 123. Sekali lagi, bukan harus sudah 123, bukan. Apabila akan mencapai 123 nanti perjalananmu, maka afdalnya dikosor. Tidak harus menunggu sampai 123, nggak harus. Jangan salah, belum 123, enggak. Mau kemana? Kata Bapak Wali, saya mau ke Jepara, 600 kilo perjalanannya. Ya udah, baru sampai Kerawang zuhur, udah sholat zuhur keluar. Baru sampai Cikampek asar, ya udah asarnya keluar. Itu lebih afdal ketimbang kamu tetap 4-4. Kenapa? Karena jarak tempuh yang bakal kamu tempuh melebihi 123 kilometer. Jelas? Menghitung titik nol dari luar Bekasi, menghitung titik nol dari luar Bekasi alias Jawa atau ke arah barat Allah Jawa. Sampai sini jelas? Jelas ya? Yang kedua, ini yang sering ada. Idza wajada, apabila mendapati fi nafsihi, di dalam dirinya, karahiyatul qasri. Karahiyah itu tidak suka, kayaknya enggak, perasaannya enggak enak. Masa sholat 2 itu orang sholat juga 4. Nah, ada rasa di hati bapak enggak senang, namanya karahiyah, memakruhkan, membenci, enggak senang. Ini syariat. Bahkan di ayat-ayat Al-Qur'an kita jelas, fala junahu an taqsuru minas salat, tidaklah kamu berdosa kamu mengqasar salatmu bila mana kamu dalam keadaan safar, bila mana kamu dalam keadaan bepergian. Kata Allah, silakan kamu mengqasar salatmu, silakan kamu meringkas salatmu, enggak ada masalah. Jadi ada rasa enggak enak. Nah, buat orang yang ingin mengkosor, ada perasaan hatinya tidak nyaman, kosorin. Ini syariat. Kosorin. Lawan perasaan tidak nyaman. Apa? Ini hukum. Bukan dengan perasaan. Paksain. Ente turut dengan syariat. Ente kasih enak kok. Jangan belakang, jangan pakai paton. Oh, saya berdalil. Ini syariat. Allah saja katakan apa? Falaisa alaikum junahun, enggak ada dosa, enggak ada masalah. Antasul minas salat, kalau ente qasar salatnya, enggak ada masalah. Bila mana perjalananmu di atas 123, maka mengqasar lebih afdal daripada itmam. Sampai sini jelas? Ini jelas. Jadi
bila mana ada rasa-rasa tidak nyaman, gak enak, paksain ikutin syariat. Ada syariat enak, udah dikasih enak, dikasih ringan, dikasih gampang, masa gak nyaman, ikutin. Nah, buat orang yang di hatinya ada karahiah, ada gak suka, paksakan ini syariat, ikutin. Dua lebih afdal ketimbang itman. Nomor 3, idza syakka, apabila meragukan, ragu memang ada apa? Fi dalil, di dalam dalil, jawazil qasr, kebolehannya mengqasar. Dia ragu dengan dalil, masa? Lah itu Al-Quran. Yakin udah. Memang begini apa? Maknanya begitu memang. Apabila ada orang meragukan di dalam dalil, qasar salah. Buat itu paksakan ada dalilnya, itu Quran tuh. Ya, itu Quran. An-Nisa 101. Dalil kurang apa lagi? Kurang betul lagi Al-Quran. An-Nisa 101. Itu ada. Oh, ada ya. Mana baru tahu. Makanya dikaji. Kau saudaraku, bismillah, yakin. Maka udah ikut aja. Salah. Apalagi dibacain ayat. Ini ayatnya nih, kalau 30 ayat. Tuh dalilnya. Tuh ayatnya. Kau saudaraku lagi. Iya, selama ini belum tahu. Makanya nih, ya. Dan jangan lagi. Jadi buat orang yang ragu dengan adanya dalil itu, paksakan. Ada dalam Quran, ada dalam hadis, mengqasar salat. Jadi nomor 2, buat orang yang hatinya ada gak nyaman, gak suka dengan mengqasar. Yang ketiga, buat orang yang meragukan dalil, qasar. Jelas? Jelas? Halo, jelas kan? Jelas ya? Nomor 4, ini penting nomor 4 nih. Idza kana mimman yuqtada, buat orang yang yuqtada, yang dicontoh. Buat orang yang dicontoh, yuqtada, dicontoh, ustaz, yai, namanya yuqtada. Kalau perjalanan menjadi patokan, yang dilihat gimana itu soal? Datang ustaz. Itu gimana soal? Ikut yai. Itu namanya mimman yuqtada. Apabila kita termasuk orang yang yuqtada, yang dilihat, yang dicontoh, yang diteladani, orang semua ikut ente. Nah, itu namanya yuqtada. Namanya disebut, orang sebut dengan qudwah, teladan. Kalau ente termasuk orang yang yuqtada, yang dicontoh, yang diteladani, contohin, ajarin orang-orang biar tahu, orang-orang biar bisa, orang-orang biar mengerti. Apabila saat berjalan dengan ente, ajarin, pasar. Berarti tahu, Anda pernah ikut pusat itu dulu diajarin begini. Alhamdulillah ingat ini. Jadi tahu dulu. Kemana-mana sekarang sudah kosong aja. Kenapa? Anda pernah diajarin begini ilmunya, begini caranya. Nah, akhirnya ilmu ini menyebar. Ilmu ini orang jadi tahu saat mana dia pernah ikut ente mengajarkan sholat kosong saat kamu dalam keadaan safar, bepergian. Yuqtada bihadratin nas, di depan orang-orang. Bihadratin nas, di hadratnya orang-orang, di depan orang-orang. Apabila kita termasuk sosok orang yang dicontoh oleh orang-orang, maka contohin orang, ajarin orang yang berjalan bersama ente saat ente safar, saat ente bepergian. Contoh sholatnya, sholat qasar. 4 permasalahan ini, buat 4 masalah ini, maka sholatnya lebih afdal qasar ketimbang itmam. 1, apabila jarak tempuhnya akan mencapai 1, 2, 3 kilometer atau 3 marhala
lebih. Yang kedua, buat orang yang tidak suka dengan qasar. Yang ketiga, buat orang yang meragukan adanya dalil qasar. Yang keempat, buat orang yang dipandang, buat orang yang dicontoh oleh orang-orang yang lain yang belum tahu, yang awam. 4 permasalahan ini sholatnya lebih afdal qasar ketimbang jelas. Mengenai ini kan ada orang sholat jamak kasar ya. Kalau itu untuk jamak itu minimalnya jarak berapa kilo, tapi yang saya tahu itu untuk jamak 80 km, sementara yang kasar 123 ya. Terus gimana itu hukumnya? Iya Pak, nanti kita bahas. Orang boleh menjamak, orang boleh mengqasar kalau 2 marhalah. Disimak ya, dipahami. Kalau kita bakal menempuh jarak 2 marhalah, 1 marhalah 41, berarti 2 marhalah 82. Ya, kalau Bapak akan menempuh perjalanan 82 kilo atau lebih, maka boleh Bapak menjamak, boleh Bapak mengqasar, boleh mengqasar. Pertanyaannya, lebih afdal qasar atau ada itu? Kalau boleh 82 sudah boleh mengqasar. Jelas ya? Apabila Bapak menempuh perjalanan 82 kilo atau lebih, maka Bapak dibolehkan menjamak. Zuhur, asar, maghrib, isya, boleh. Bapak mau kemana? Ke Bandung? Belum nih. Pertanyaan saya, dari Kerawang ke Bandung berapa kilo? 9 bulan. Boleh menjamak, boleh mengqasar, boleh menjamak, boleh mengqasar. Pertanyaannya, afdal mana, diqasar apa enggak? Itu beda lagi tuh. Pertanyaan beda lagi. Kalau boleh sudah boleh, karena Bapak akan mencapai jarak tempuhnya 2 marhalah atau 82 kilometer. Gitu Pak. Jelas. Kalau untuk bolehnya sudah boleh. Gitu. Bapak sudah boleh menjamak, Bapak sudah boleh mengqasar bila mana perjalanannya akan mencapai 2 marhalah atau lebih. Ada pertanyaannya, afdal mana, mengqasar atau tidak? Itu permasalahan yang berbeda. Jelas ya? Halo, jelas? Jelas Pak? Ada lagi? Ya Pak. Beliau bertanya persyaratan qasar yang ada, persyaratan ya. Apakah syarat qasar belum kita belajar? Syarat qasar sebentar ini. Syarat qasar dengan qada tidak berkaitan. Mengqadha salat tanpa syarat perjalanan. Artinya kapanpun Bapak boleh mengqadha salat. Mengqadha salat artinya membayar salat-salat yang pernah ditinggal. Begitu. Oh enggak. Ustaz boleh enggak meringkas salatnya sementara kita ingin mengqadha? Nah, bagus. Salat kita banyak yang tertinggal, gitu.
Ya, kebetulan kita dalam keadaan musafir. Boleh enggak? Boleh enggak mengqashar sholat dalam qadha? Yang dulu kita qadha lah kalau musafir. Jadi dua-dua enggak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Yang bisa itu semua sholat yang bapak tinggal dalam keadaan safar boleh diqashar dalam qadhanya apabila dalam perjalanan ada yang lewat sholatnya, maka sholat yang lewat saat perjalanan boleh diqadhanya dengan qashar, boleh diqadhanya dengan qashar. Hanya sholat yang lewat dalam keadaan perjalanan. Adapun sholat-sholat yang pernah tertinggal dulu kita tidak bisa mengqashar saat qadhanya dalam keadaan safar, nggak bisa. Tetap bapak ingin mengqadha dulu, saya pernah mumpung lagi safar, jadi gue nggak bisa. Hanya sholat yang tertinggal saat bepergian saja waktu itu, maka qadhanya boleh diqashar. Adapun semua sholat yang tertinggal dulu tidak bisa diqashar qadhanya. Jelas ya? Bagus. Cakep. Ada lagi? Ada lagi Bu? Enggak. Angkut aja, sudah. Ada. Lalu sekarang syaratnya. Syurutul qashar. Syarat mengqashar. Syaratnya. Ada syarat boleh, syarat nggak boleh. Syarat itulah yang membolehkan. Dia dulu syaratnya orang mengqashar dengan syarat ketentuan berlaku. Nah ini syaratnya dulu nih, penting. Satu, syarat yang pertama ada 11. Syarat mengqashar ada 11. Orang boleh mengqashar kalau syaratnya terpenuhi. Sementara syaratnya orang qashar berapa? Ada 11. Satu, antakuna sholatu. Adapun sholatnya yang boleh diqashar rubaiyatan, hanya sholat rubaiyah, hanya sholat namanya sholat rubaiyah. Rubaiyah itu sholat yang punya rakaat 4, namanya sholat rubaiyah. Kalau ditanya sholat yang rubaiyah sholat apa? Jelas, zuhur, asar, isya. Ini disebut dengan sholat rubaiyah. Sholat yang memiliki rakaatnya 4. Hanya sholat itu yang bisa diqashar. Jangan tanya, Ustaz bagaimana maghrib? Ustaz nanya, kan nggak ada. Ustaz gimana subuh? Jangan nanya lagi. Kan udah. Satu, hanya sholat yang rakaatnya 4 rakaat yang bisa diqashar. Di luar rubaiyah nggak bisa. Di luar rubaiyah sholatnya harus normal sesuai dengan rakaatnya. Ustaz enak loh kalau maghrib 1,5. Gimana? Enak loh kalau subuh jadi 1. Padahal syarat pertama itu jelas, sholat yang bisa diqashar hanya sholat rubaiyah, sholat yang memiliki 4 rakaat zuhur, asar, isya, selesai. Jelas? Syarat pertama jelas kan? Syarat nomor 2 penting. Qasdu, tujuannya, niatnya mau ngapain? Ya, ini qasdu tujuan tempat. Mau kemana? Mana ke? Mana Pak? Jalan
Kadang-kadang orang itu kalau puyeng pelampiasannya jalan. Ya, ada kan? Dia punya duit, dia punya mobil, dia puyeng, ambil mobil pergi. Itu orang itu saya ketemu. Saya lagi puyeng kan, jalan aja. Sampai mana? Jangan naik mobil sampai ke NTT. Bayangkan, coba itu. Udah jalan aja. Jalan sampai ke NTT. NTT nyebrang sampai ke NTT. Gabutnya bawa mobil sendirian. Ngetik terus. Bayangkan ini sampai ke Nusa Tenggara Timur, sampai bagian timur. Geprek itu. Ustaz, boleh enggak orang begini kosong? Enggak boleh. Modal perjalanan ribuan kilo. Ya, akan kayak ribuan kilo. Tapi orang ini tidak boleh mengkosong sholat. Kenapa? Karena dia tidak punya tujuan. Sedangkan syarat orang mengkosong adalah qasdu maudiin, harus jelas tujuannya, maudi tempat, muayyanin tempat, tujuan tempat tertentu. Ke mana Pak? Ke Padang, jelas. Namanya apa? Qasdu maudiin muayyan, tujuannya ke tempat yang ditentukan. Mau mana Pak? Sumedang, jelas. Mau mobil, mau mana Pak? Madura, jelas. Mau mana Pak? Tahu Solo. Kalau Solo di hari ini melahirkan. Ya, Sabtu, Minggu, Senin terakhir puncaknya yang mau berangkat ke Solo. Ada orang nih mau ke Solo, dicoba Pak. Dicoba Pak, dicoba agak. Solo nih, kalau Solo puncaknya Senin. Ya, jutaan manusia luar biasa kumpul di tempat. Bukan punya Solo, haus Solo, bukan orang Solo, memang pasti. Orang pada Solo kaget ya aja, nggak dapat ngajakin orang biar nggak dapat, nggak malu. Makanya itu haus Solo didominasi orang Madura, orang Pasuruan, orang-orang. Kenapa? Karena memang ada daunnya. Nasihat Hamid mengatakan jangan tinggalkan haus Solo. Itu kalau umat yang sudah setia dengan Kiai, apapun kata Kiai, samina berangkat gak punya duitnya lagi, itu tumpah itu perempuan. Itu perempuan. Karena beliau tahu berkah. Udah kalau kata Kiai berkah, nggak pakai terserah. Berangkat itu laki perempuan, bis disewa, coba kalau disewa, tempat disewa, jauh-jauh daripada nyelengin itu dia. Tujuan haus Solo itu berkahnya luar biasa. Kita manusia saya di tahun kemarin itu jalan jam 3 pagi untuk tol puncak itu dapat berkilo-kilo di Galima dari tempat awal. Jalan jam 3 pagi itu baru dapat tempat sekian kilo dari tempat, atau jauh banget nggak sampai ke tempat. Itu jam 3 pagi, padahal acaranya subuh. Bagaimana luar biasa antusias umat. Itu Allah yang sebenarnya yang atur. Gak bisa dipaksain, hati itu bukan kayak Habib Umar nih. Kok orang bisa menggunakan Allah? Maka kata Allah SWT, apabila aku sudah cinta kepada hamba-Ku, maka aku katakan kepada para malaikatku, wahai malaikat, aku cinta orang ini. Apa kata malaikat? Apa kata Allah? Wahai malaikat, perintahkan semua hamba-Hambaku untuk cinta kepada hamba yang aku cinta. Allah itu, wahai malaikat, beritakan, kabarkan kepada semua hamba-Ku, cintailah dia dan aku cinta dia. Allah yang betul. Jadi orang datang ente saja berkata luar datang, jutaan manusia datang kemana aku luar, bukan dipaksain, bukan disuruh, nggak ada yang suruh, nggak ada yang bisa. Allah yang mengentengkan, Allah yang meringankan langkah orang yang cinta kepada hamba yang dicinta Allah. Mahal banget, susah, nggak bisa dipaksain. Bapak, saya pengen kumpul, nggak bisa kalau Allah cinta. Ya, jadi
Itu namanya pemberian Allah kepada hamba yang sudah cinta, nggak bisa dibikin, tidak bisa direkayasa, nggak bisa. Jadi yang kedua, syarat qasar tujuannya ke tempat yang sudah pasti mau kemana. Walau bil jihad, walaupun menunjuk cuma arah, mau kemana Pak? Saya mau ke selatan. Walaupun cuma arah, nggak menunjukkan kota atau mana. Bawa saya mau ke timur. Walaupun hanya mengatakan jihad, arah. Ya, mau kemana Pak? Mau ke utara. Apa itu? Dari kitab suci. Bapak, iya. Iya, keras hati. Mau kemana? Karena mencari kitab suci. Boleh. Jelas ini syarat. Wala yaqsurul hakim, maka tidak boleh mengkosor salat, namanya hakim. Orang keder. Hakim itu orang keder, orang bingung. Mau kemana Pak? Tahu. Mau kemana Pak? Terus, ayo terus, gas terus. Itu namanya hakim. Jadi jangan ikut orang lain Pak. Lo ikut gua, mana Ki? Mana Ki? Ayo. Lah ayo. Berlima jalan, berenam jalan, bertujuh jalan, berlawan satu bis jalan. Ikut orang keder, nggak boleh kosong. Mana Pak? Tahu pimpinannya, kita ikut doang. Nggak boleh kosong. Namanya hakim. Namanya hakim. Kira jangan namanya HM. HM. Apa HM? Orang keder, orang puyeng. Jadi kalau orang puyeng, orang keder ditanya mau kemana, agak tahu kemana, serah kemana aja, serah gua, mobil gua, duit gua. Ya. Buat orang hakim tidak boleh mengkosor sholat, karena yang boleh mengkosor sholat orang yang bepergian pasti arah tujuannya mau kemana, walaupun cuma ke arah, dia tidak menunjukkan satu kota. La ya'rifu maqsidahu, dia tidak tahu tujuannya kemana, namanya hakim. Siapa hakim? Orang yang tidak tahu tujuan kemana. Sejauh apapun perjalanannya, dia tidak boleh mengkosor, karena syarat orang mengkosor harus jelas tujuannya mau kemana. Loh, jelas di sini. Nomor 1, sholatnya berubah iya. Nomor 2, tujuan pasti mau kemananya. Sampai ini jelas. Ada yang mau tanya? Jelas ya. Nomor 3, an yakuna safaruhu mubahan. Nah ini baru niatnya. Ya.